Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-faslu tsani fi tahdhir min hawa nafas. Pasal kedua tentang hawa nafsu, bait ke-14. ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا ضيف ألم برأسي غير محتشم ولا أعدت dan tidak menyiapkan. A'adat hayat. Siapa yang a'adat? An-nafas. Hawa nafsu minal fi'lil jamili, dari perbuatan yang baik. Kiro itu menjamu tamu. Sini yang dimaksud dengan tamu itu masih pembahasan kemarin itu, uban rambut. Kiro baifin, menjamu tamu. Alamma nazala. Nazala baifu ya bertamu artinya. Turun tamu maksudnya bertamu. Alamma yang turun biraksi, di kepalaku, ghairu muhtashimi, tidak malu-malu. Maksudnya si hawa nafsu itu sudah tahu rambutnya mulai beruban, tapi tidak malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan tidak bersiap-siap untuk menghormati tamu. Maksudnya menghormati tamu dengan apa? Ya, dengan ibadah. Alhasil, ini masih tentang melawan hawa nafsu. Sudah berkali-kali saya bahas, tidak ada obat untuk melawan hawa nafsu kecuali mujahadah. Sudah tidak ada. Ya cuma itu. Taufik dari Allah, hidayah Allah, ya kita dibikin mau mujahadah, dibikin bisa mujahadah. Kalau itu benar. Maksudnya bagaimana? Kadang begini, kadang ada orang diberi ingin mujahadah, tapi tidak diberi rezeki mujahadah. Dan itu banyak. Kawan-kawan saya, kalau lagi ngobrol, itu saya kepingin bisa istiqomah qiyamul lail. Saya kepingin bisa istiqomah hatam dalailul khairat. Saya kepingin. Terus muncul itu iradah, keinginan, tapi tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Tidak diberi rezeki mujahadah. Kalau Anda bertanya kepada saya, bagaimana caranya diberi rezeki mujahadah? Minta sama Allah, nggak ada lagi sudah. Tulubu minallah. Supaya permohonan kita diberi rezeki mujahadah, dianugerahi oleh Allah Azza wa Jal, sallu ala habibillah. Ya kembalinya ke sana lagi. Perbanyak salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ayati sighatin kanat. Terserah Anda salawat apa saja sesuai guru masing-masing. Nggak ada, itu ceritanya yang wali besar min auliyaillah di Indonesia, Mbah Mutamakin Klaten ya kalau nggak salah itu, di Klaten beliau masyhur, cari aja di Google ada itu Mbah Mutamakin Klaten. Itu luar biasa itu riwayat itu, jangan dianggap riwayat biasa-biasa saja. Itu riwayat luar biasa. Dan saya kalau malas mujahadah melawan hawa nafsu, ya saya ingat cerita beliau, bangkit lagi semangat itu.
Itu kan sampai keluar 2 anjing hitam ya, kalau saya nggak salah ingat ceritanya itu. Khulasatul Qissah, beliau minta diikat, ditaruh di satu kursi gitu, diikat kuat-kuat. Istrinya, saya dengar dari Ki Ahmad ini cerita. Ki Ahmad dari salah satu tamu orang soleh yang ziarah ke beliau saat itu. Tapi memang masyhur ini cerita, dicari di Google atau buku manaqibnya mungkin sudah ada ya. Saya kira sudah ada buku manaqib beliau. Khulasatul Qissah yang bisa kita jadikan petunjuk untuk kita bermujahadah. Beliau minta diikat di kursi, diikat kuat-kuat. Kemudian di depannya diberi makanan yang enak-enak, pokoknya yang hawa nafsu kepingin aja, apa aja ditaruh di situ. Beliau tahan. Sampai lama itu, kalau nggak salah sampai lama itu beliau diikatnya itu. Alhasil sampai akhirnya beliau mujahadah melawan hawa nafsunya sampai keluar kayak uap hitam gitu dari kepala beliau 2 itu. Akhirnya berbentuk 2 anjing. Itu kata Sahibul Hikayah, itu hawa nafsunya keluar. Kalau kata guru saya Kiai Ahmad itu beliau bilang ini sedang dizahirkan oleh Allah Ta'ala. Artinya dibentukkan anjing itu sebagai iktibar untuk kita-kita orang-orang yang selalu ikut hawa nafsu, bahwa memang hawa nafsu itu kalau dilawan bisa keluar, bisa hilang. Nah, adapun di wali-wali lain tidak dibentukkan anjing tapi keluarnya tetap. Ya sebetulnya pindah itu ya, pindah dari nafsu ammarah, tapi ini langsung lompat naik ke nafsu mutmainnah. Dan ini selalu terjadi di siapapun yang suluk ilallah, yang suluk thariqah, pasti mengalami itu, perpindahan dari nafsu ammarah. Biasanya sih ke lawamah dulu kan, setelah lawamah baru mutmainnah, tapi ini beliau lompat langsung ke nafsu mutmainnah. Kalau Allah radhiyallahu anhu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wali kutub ini dia, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ketika beliau sudah lewat dari nafsu ammarah ke nafsu lawamah, dari lawamah ke mutmainnah, terus malah sampai ke kamilah, kata Imam Sya'rani itu. Udah sampai ke ujungnya nafsu. Kalau saya nggak salah ingat itu cerita di awakhir umri ya, di akhir-akhir umur beliau. Beliau minta dikembalikan lagi ke nafsu ammarah. Minta kepada Allah Ta'ala supaya nafsunya dikembalikan ke nafsu ammarah. Kenapa? Supaya saya tetap memperoleh thawabul mujahadah. Karena ajib itu. Artinya kita kelompok orang-orang yang sedang berada di nafsu ammarah harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tiap kita mujahadah itu pahalanya luar biasa itu. Setiap melawan hawa nafsu. Yang sering saya kutip, tarku syahwatin min syahwatin nafsi anfa'u lil qalbi min ibadati sanatin bisiyamiha wa qiyamiha. Satu kali meninggalkan hawa nafsu, satu kali mujahadah itu menentang hawa nafsu, lebih bermanfaat untuk hati daripada ibadah 1 tahun. Yang selama 1 tahun itu kita puasa dan qiyamul lail. Sana satu syahwat dilawan, bandingannya 1 tahun puasa sunnah dan qiyamul lail. Kalau suatu hari kita diberi rezeki oleh Allah Ta'ala 100 kali mujahadah, berarti 100 tahun. Makanya Imam Sya'rani diminta dikembalikan ke situ. Yang na'udzubillah itu kita tergelincir ketika kita berada di nafsu ammarah bisu, kita tergelincir mengikuti. Ini bahaya. Kalau kita selalu melawan, nafsu itu
nggak bisa diikuti ya pasti bertentangan dengan Tuhan. Sudah bawaannya begitu. Ittiba'un nafas, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu ya pasti bentrok dengan Allah Ta'ala. Harus selalu dilawan. Nah, yang perlu diperhatikan ada seperti melawan hawa nafsu. Ini saya ditambih sama guru-guru saya dulu, diingatkan. Ini yang bahayanya. Seperti kita sedang mujahadah, padahal sedang mengikuti hawa nafsu. Itu yang gawat itu. Itu yang kata masyayikhuna itu selalu diingatkan di dalam Al-Quran. Wahum la yash'urun. Mereka tidak mengerti bahwa mereka sedang bertentangan dengan Allah. Di ayat lain apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya si salik ini merasa baik, merasa sedang mujahadah, padahal dia tertipu. Dia sedang mengikuti hawa nafsu tanpa dia terasa. Contohnya bagaimana? Tiap hari itu. Contoh yang sering saya renungkan itu, kalau orang sedang enak membaca wirid, enak membaca sholawat, enak membaca amalan harian. Saya nggak bisa ninggalin ini enak ini rasanya ini. Padahal gurunya, mursyidnya, guru gimana mursyidnya, memerintahkan si salik ini melakukan hal lain. Khidmah kah atau suruh ta'lim yang berbeda dengan amalan tadi. Wah, itu rata-rata itu. Rata-rata dia menyangka sedang mengikuti Allah, mengikuti ajaran hak, padahal sedang bertentangan. Makanya, karena sulitnya membedakan hal-hal batiniah itu, para ulama ahli tarbiyah membuat satu kaidah, udah gini saja. Selagi kamu belum sampai kepada Allah, ikuti mursyidmu. Selesai. Sebab sebelum kamu menempuh jalan itu, si mursyid sudah menempuhnya. Maka mursyiduka a'lamu minka. Selesai sudah. Kalau bahasa orang sekarang, jangan sok tahu lah. Jangan merasa lebih benar pahamnya daripada si syekh. Dan si mursyid ini macam-macam. Anda membaca kitabnya Imam Ghazali, ya mursyid kita. Anda membaca kitab Imam Sya'rani, ya mursyid kita. Alangkah baiknya memang orang yang memiliki seorang mursyid thariqah yang masih hidup di alam dunia. Sebagaimana yang diucapkan Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, wala budda min syaikhin tasiru bisayrihi ila Allah min ahli qulubiz zakiyati. Wala budda, dan harus engkau memiliki satu syekh yang hatinya suci, hatinya bersih, yang engkau ikuti sairnya, perjalanannya menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.